Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat lansia di seluruh penjuru Indonesia. Hari ini saya, Raka, sedang gelisah. Kenapa? Karena setiap pagi saya melihat ibu saya mulai susah bangun dari tempat tidur. Jalan ke dapur pelan sekali, lututnya gemetar dan sering bilang, namanya juga udah tua nak. Tapi, apakah benar tubuh lemah itu tak bisa dicegah? Atau justru kita selama ini keliru memulai hari? Hari ini kita akan bongkar jawabannya bersama seorang tokoh luar biasa. Beliau adalah Dok. Siti Setiati, spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, dan ini penting banget penulis buku terkenal Sehat di Usia Emas, sekaligus calon pendiri Program Nasional Alzheimer Indonesia. Dr. Siti, terima kasih sudah hadir. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin tanya ke penonton di rumah dulu. Kamu lagi nonton dari mana nih? Solo, Makassar, Pontianak, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Lemah di usia tua bukan takdir, itu akibat pola makan yang salah. Dan pagi hari adalah waktu paling krusial yang sering kita abaikan. Mas Raka, saya harus bilang ini dari awal. Terlalu banyak lansia yang datang ke saya bukan karena usia, tapi karena salah langkah sejak bangun tidur. Tidak makan atau justru makan yang merusak otot. Maksud dokter, sarapan bisa bikin tubuh rusak? Tentu. Coba bayangkan, semalaman tubuh istirahat, puasa, lalu pagi hari hanya disuguhi kopi manis atau roti tawar. Itu seperti memaksa mobil ke tanjakan curam tanpa bensin. Bayangkan orang tua Mas Raka. Ibu Mas Raka bangun pagi, lutut gemetar. Itu bukan takdir, itu alarm dari otot yang kelaparan. Astagfirullah, jadi bukan karena usia semata? Bukan, namanya sarkopenia. Setiap tahun setelah usia 60, otot mulai menyusut. Tapi proses ini bisa diperlambat asal tahu caranya. Dan caranya? Dari dapur? Betul, bukan dari rumah sakit, bukan dari suplemen mahal, tapi dari satu buah sederhana di pagi hari saat perut masih kosong, itu bisa jadi penyelamat. Satu buah saja bisa menyelamatkan? Bisa. Dan hari ini kita mulai dari buah nomor 7 yang sering diremehkan. Belimbing. Belimbing? Wah, saya pikir itu cuma hiasan rujak. Itulah jebakan paling umum. Banyak yang mengira belimbing itu cuma pemanis. Padahal, dia bisa jadi penyeimbang tekanan darah dan pelunak otot kaku di pagi hari. Jadi, bagaimana cara kerjanya? Belimbing kaya vitamin C untuk jaringan otot dan sendi. Kaya kalium, menjaga kontraksi otot tetap stabil. Dan yang paling penting, dia punya efek diuretik alami. Apa artinya? Buang air? Tepat. Lansia yang bangun pagi dengan kaki bengkak atau tekanan darah naik bisa terbantu dengan belimbing. Cairan berlebih terbuang, sirkulasi lancar. Ada contoh nyata, Dok? Tentu, Bu Buningsih dari Tulungagung, usia 69. Setiap pagi dia petik 2 belimbing matang dari halaman. Setelah 3 minggu, punggung tidak lagi pegal, tidur nyenyak, dan tubuh ringan saat bangun. Wow, cukup makan 2 buah? 1 atau 2 dimakan saat perut kosong. Tanpa tambahan apapun, jangan dicampur garam, jangan pakai gula. Semudah itu? Ya, tapi penting. Kalau punya gangguan ginjal, harus konsultasi dulu. Karena kandungan oksalatnya bisa bahaya bagi ginjal sensitif. Oke, jadi bagi yang sehat, belimbing bisa jadi starter pagi yang segar ya? Benar. Kita lanjut ke buah nomor 6. Yuk, saya penasaran. Katanya buah ini akrab di kampung, tapi sering salah cara makan? Betul sekali. Kita bicara tentang pisang kepok kukus. Sumber kalium, magnesium, dan vitamin B6, semuanya sahabat otot lansia. Loh, pisang kan manis. Bukannya bahaya? Kalau digoreng, ya bahaya. Tapi, kalau dikukus tanpa tambahan apapun, pisang justru jadi penyelamat. Coba dengar cerita Pak Darno, 72 tahun, dari kaki Gunung Merapi. Wah, nama dan tempatnya khas banget. Beliau dulu kuat bersepeda jauh. Tapi akhir-akhir ini, baru jalan 5 menit ke musala, betisnya nyeri. Saya tanya,
"Bapak sarapan apa?" Jawabnya, "Kopi dan gorengan." The classic banget. Saya minta beliau ganti dengan 1 pisang kepok kukus setiap pagi. 2 minggu kemudian, suaranya ceria. Katanya bisa jalan lebih jauh tanpa cepat lelah, tidur malamnya juga lebih nyenyak. Apa rahasianya, Dok? Kalium bantu kontraksi otot, magnesium mencegah kram, dan triptofan dalam pisang bantu tidur lebih tenang. Kalau tidak ada pisang kepok, Bisa ganti dengan pisang raja atau pisang uli matang alami. Yang penting, dikukus, tidak digoreng, tidak ditambah gula. dan untuk penderita ginjal, Sama seperti belimbing, harus konsultasi dulu jika punya gangguan ginjal atau kadar kalium tinggi. jadi dari 2 buah ini kita sudah punya starter kit pagi. Belimbing untuk sirkulasi, pisang kukus untuk energi, dan otot. Tepat sekali. Tapi itu baru permulaan. Masih ada 5 makanan penyelamat lagi yang bisa membalikkan keadaan tubuh lansia. Saya semakin penasaran, Dok. Jeda sebentar, Mas Raka. Saya ingin tanya ke penonton. Dari 2 buah ini, mana yang paling sering kalian makan di rumah, belimbing, atau pisang kukus? Tulis di komentar ya. Saya ingin tahu kebiasaan pagi kamu. Dok, sekarang kita masuk buah nomor 5 ya. Bukan buah, tapi lebih dari sekadar makanan. Ubi ungu. Meski bukan buah, fungsinya setara, bahkan lebih luas, khususnya untuk pencernaan dan pemulihan otot. Saya kira ubi cuma makanan pengganjal lapar, Dok. Nah, itu kesalahpahaman besar. Banyak yang meremehkan ubi karena murah. Tapi, warna ungu pada ubi bukan hiasan. Itu tanda adanya antosianin antioksidan kuat yang membantu mengurangi peradangan otot, membersihkan usus, dan mempercepat regenerasi sel. Wow. Jadi ubi ungu itu seperti penyapu tubuh dari dalam? Tepat sekali. Di Lembata, Nusa Tenggara Timur, saya belajar dari lansia yang aktif berkebun dan sehat di atas usia 70. Rahasianya, ubi ungu kukus setiap pagi sebelum matahari terbit. Apakah efeknya langsung terasa? Tidak instan, tapi perlahan mereka merasa lebih ringan, pencernaan lancar, dan otot tidak mudah nyeri. Penelitian juga mendukung hal ini. Di Journal of Food Science, tahun 2021, ekstrak ubi ungu meningkatkan kekuatan otot pada tikus lansia. Kalau manusia, Penelitian manusia masih terbatas, tapi hasilnya sangat menjanjikan. Dan di Indonesia, ubi ungu mudah ditemukan, murah, dan alami. cara makannya, Dok, Cukup kukus sepotong kecil ubi ungu matang. Makan hangat tanpa gula, santan, atau garam. Bagi penderita diabetes, tetap perlu kontrol karena kandungan karbohidratnya. saya suka banget ini. Murah, sehat, dan bisa dari kebun sendiri. Lanjut ke buah berikutnya. Ini salah satu favorit keluarga saya. Jambu biji merah. Dan itu pilihan tepat. Jambu biji merah mengandung vitamin C 5 kali lebih tinggi dari jeruk. Vitamin ini bukan hanya untuk imun, tapi pembentuk kolagen, yaitu bahan dasar jaringan otot dan sendi. Dok, saya baru tahu. Selama ini pikir jambu cuma buat jus sore-sore. Itu dia. Banyak lansia konsumsi vitamin C dari suplemen. Padahal 1 buah jambu merah sudah cukup untuk kebutuhan harian dan punya likopen dan zat besi untuk mencegah cepat lelah. Dok, ada cerita nyata? Ada, Bu Eti dari Sukabumi sering pusing dan pegal saat berkebun. Setelah cek darah, ternyata hemoglobin rendah. Saya minta beliau minum jus jambu biji merah tanpa gula setiap pagi. Sebulan kemudian, pegal berkurang, tubuhnya lebih bertenaga. Kalau punya masalah lambung, bisa konsumsi jambu? Bisa, tapi jangan konsumsi saat benar-benar kosong. Bisa kombinasikan dengan air hangat atau makan ringan dulu, 1 buah per hari cukup? setengah hingga 1 buah matang. Bisa dimakan langsung atau di jus. Jangan ditambah gula. Ini cocok banget untuk ibu saya yang sering pegal. Dan mudah didapat di pasar, harganya murah. Kita pikir jambu hanya pelengkap rujak, tapi dia bisa jadi penjaga sendi dan otot. Nah, yang ini saya yakin banyak pemirsa suka, bubur kacang hijau. Betul, bubur kacang hijau bukan hanya makanan nostalgia, tapi sumber protein nabati, magnesium, vitamin B1 dan zat besi,
Semuanya penting untuk lansia. Tapi banyak yang suka tambah santan dan gula. Nah, itu masalahnya. Kalau dimasak tanpa santan dan tanpa gula, bubur ini menjadi pemulih otot dan penguat sistem saraf yang sangat baik. Ada kisah pasien, Dok? Tentu, Pak Sarwan dari Banjarnegara, pensiunan guru usia 74, dulu mudah lelah, bahkan hanya untuk menyapu halaman. Setelah rutin minum bubur kacang hijau tawar setiap pagi, dalam 2 minggu, beliau bilang tubuhnya lebih ringan. Tidurnya juga lebih nyenyak. Saya senang dengar itu, Dok. Yang paling penting, mudah dicerna oleh sistem pencernaan lansia, beda dengan protein hewani yang kadang terlalu berat. Dan murah. Bisa dimasak dari dapur sendiri. Benar, cukup rebus kacang hijau sampai empuk, tambahkan sedikit garam saja. Jangan pakai santan atau gula. Ini makanan kampung yang layak dikembalikan ke meja makan kita. Betul. Kita tidak perlu suplemen mahal, hanya perlu kembali ke warisan dapur Indonesia yang benar. Sekarang kita sampai di buah nomor 2 ya, Dok. Saya suka apel. Tapi, apakah benar apel bisa bantu tulang? Bukan hanya bisa, Mas Raka. Apel merah adalah penjaga tulang diam-diam. Banyak lansia tidak sadar bahwa dalam satu apel merah terdapat quercetin, pektin, vitamin K, dan boron. Wah, saya belum pernah dengar tentang boron sebelumnya. Boron bekerja membantu metabolisme tulang, dan pektin dalam apel membantu pencernaan dan menjaga kadar gula tetap stabil. Jadi sangat ideal bagi lansia dengan riwayat diabetes ringan. Ada kisah nyata tentang apel ini? Tentu, Pak Jono, 74 tahun, petani apel dari Batu, Malang. Beliau bilang, setiap pagi saya makan satu apel dari kebun sendiri. Tidak pernah lupa. Dan hasilnya, kakinya tetap kuat, tidak gemetaran, dan sampai sekarang masih bisa menyapu halaman dengan semangat. Makan apel dengan kulitnya, ya? Betul, asal dicuci bersih. Kulit apel mengandung antioksidan tambahan. Tapi bagi yang giginya lemah, apel bisa diparut halus atau dikukus sebentar. Jadi apel bukan cuma untuk cemilan siang. Bukan. Apel merah pagi hari, dalam keadaan perut kosong, adalah suplemen alami yang bisa memperkuat otot, tulang, dan sistem saraf. Saya mulai sadar. Semua makanan ini bukan asing. Justru ada di sekitar kita. Tepat. Dan sekarang kita tiba pada buah nomor 1, yang disebut banyak ahli sebagai raja pemulih otot. Saya tebak, alpukat. Benar. Tapi bukan alpukat yang dicampur gula, susu kental, dan es batu. Itu hanya menggoda lidah. Alpukat alami, tanpa campuran, adalah penguat otot dan pelindung saraf terbaik di usia senja. Kenapa alpukat sehebat itu, Dok? Karena mengandung lemak tak jenuh, kalium lebih tinggi dari pisang, vitamin E, magnesium, dan glutation, semuanya kombinasi sempurna untuk memperbaiki otot, melindungi sendi, dan menjaga kestabilan sistem saraf. Tapi, lemak tidak berbahaya? Kalau lemak jenuh, iya. Tapi alpukat mengandung lemak sehat. Dan kalau dikonsumsi sedikit saja 1 sendok makan dalam keadaan perut kosong, manfaatnya sangat luar biasa. Ada cerita nyata? Bu Suharti dari Banyumas, usia 71, lututnya sering lemas saat bangun tidur. Setelah saya minta mengganti sarapan dengan 1/4 alpukat alami, dalam beberapa minggu, lutut tidak lagi kaku, tekanan darah stabil, dan semangat hidupnya kembali. Apa buktinya dari penelitian? Journal of Nutrition and Aging menyatakan, lansia yang mengonsumsi alpukat setiap pagi mengalami peningkatan massa otot tanpa lemak, gerakan lebih lentur, dan fisik lebih mandiri. Luar biasa. Tapi apakah semua orang bisa konsumsi? Harus pelan-pelan, mulai dari 1 sendok, perhatikan respons tubuh. Bagi yang punya masalah lambung atau pencernaan, jangan langsung makan banyak. Jadi, kunci sebenarnya bukan obat mahal? Bukan. Kuncinya adalah niat kecil setiap pagi. 1 potong buah, 1 sendok alpukat, dan 1 tekad untuk berubah. Dokter Siti, saya jujur terharu. Karena semua yang dokter sampaikan hari ini membuka mata. Ternyata banyak dari kita yang menyerah sebelum berjuang. Dan itu yang ingin saya ubah. Menjadi tua bukan berarti harus menyerah. Kita bisa tetap kuat, tetap mandiri, dan tetap bahagia asal mau mulai dari dapur. Teman-teman, saya tahu
kita tidak bisa memutar waktu, tapi kita bisa memperbaiki hari ini. Dan semua dimulai dengan satu langkah kecil di pagi hari. Saya percaya setiap orang tua berhak hidup tanpa rasa sakit, tanpa ketergantungan, dan tetap punya makna. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu lemah. Mulailah dari satu buah sederhana setiap pagi. Kalau video ini bermanfaat, tolong share ke sahabat lansia lainnya. Tekan tombol suka, komentar usia kamu, dan kita akan terus belajar bersama. Saya, Dr. Siti Setiati, mendoakan Bapak dan Ibu semua tetap sehat, tetap kuat, dan tetap dicintai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, kita sudah bicara banyak tentang buah dan makanan pagi. Tapi saya rasa sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan dari penonton. Ini dia yang pertama, dari Ibu Sri di Palembang. Kalau saya tidak suka makan pagi, boleh tidak langsung minum teh manis saja? Ibu Sri, saya sayang Ibu. Tapi jawabannya, jangan. Teh manis di pagi hari itu seperti memberi semangat palsu ke tubuh. Gula memang bikin energi cepat naik, tapi cepat turun juga. Dan itu membuat otot tambah lemas, pikiran mudah gelisah. Berarti kalau tidak biasa makan banyak, cukup satu buah saja ya? Betul. Bahkan setengah alpukat, sepotong ubi, atau satu jambu biji saja sudah cukup untuk membantu otot dan otak bangun perlahan. Ada lagi, dari Pak Hadi di Tasikmalaya. Ini saya suka. Bu dokter, saya hidup di kampung. Tidak ada apel atau alpukat. Apa bisa diganti dengan buah lain? Pak Hadi, justru dari kampung itu banyak penyelamat alami. Kalau tidak ada alpukat, bisa pakai santan encer dari kelapa segar sebagai lemak baik. Kalau tidak ada apel, bisa ganti dengan pepaya matang yang juga tinggi serat dan antioksidan. Berarti intinya bukan buah mahal ya? Tapi buah yang sesuai kebutuhan. Tepat, jangan terpaku pada nama buah. Lihat fungsinya. Apakah memberi kalium? Apakah tinggi vitamin C? Apakah mudah dicerna? Itu yang penting. Dok, tadi saya sempat baca komentar dari Lombok. Jadi saya jadi ingat, apakah dokter pernah temui lansia inspiratif dari timur Indonesia? Tentu. Saya masih ingat Ibu Kasmi, 78 tahun, dari desa di Lombok Tengah. Rumahnya kecil, jauh dari kota. Tapi setiap pagi, ibu itu bangun sebelum azan subuh. Sendirian? Iya, beliau jalan ke kebun kecil, memetik daun kelor, satu pisang matang, dan kadang satu potong ubi. Lalu, sarapan ringan sambil minum air hangat. Tidak ada suplemen, tidak ada vitamin, tapi beliau tidak pernah jatuh sakit sejak usia 65. Luar biasa. Dan saat saya tanya, kenapa selalu semangat? Beliau jawab, saya ingin cucu-cucu, saya ingat, saya sebagai orang yang masih bisa menyapu halaman sendiri. Itu bukan soal kekuatan otot saja, tapi soal harga diri dan martabat lansia. Saya jadi merinding, Dok. Dok, saya ingin tanya hal jujur. Apa kebiasaan pagi yang paling sering membuat tubuh orang tua justru tambah lemah? Ada 3. 1. Tidak sarapan sama sekali. 2. Sarapan gorengan dan kopi manis. 3. Langsung angkat beban tanpa pemanasan. Wah, ibu saya setiap pagi minum kopi dan makan gorengan. Itu seperti menu neraka untuk otot lansia. Minyak jenuh bikin peradangan, gula picu lonjakan energi palsu, dan kopi membuat lambung kosong makin iritasi. Dalam jangka panjang, tubuh jadi cepat gemetar, tidur terganggu, dan mudah jatuh. Jadi harus diganti perlahan ya, Dok? Ya, saya tidak minta langsung berubah total, tapi ganti kopi dengan air kelapa, ganti gorengan dengan pisang kukus, itu sudah langkah besar. Teman-teman yang sedang nonton, sekarang giliran saya bertanya ke kalian. Kebiasaan pagi, apa yang selama ini kalian jalani? Apakah itu memberi kekuatan atau justru melemahkan tubuh? Tulis di komentar ya. Saya akan baca satu persatu dan mungkin akan saya bahas di episode selanjutnya. Dan jangan lupa, video ini bukan hanya informasi, tapi seruan untuk menyelamatkan orang tua kita. Dok, kita sudah belajar banyak, tapi pasti banyak yang bingung harus mulai dari mana? Pertanyaan bagus. Saya akan jelaskan 3 cara mulai, tergantung kondisi tubuh. Pertama, untuk lansia aktif dan sehat, cukup mulai dari pagi. 1 buah pisang kukus atau apel merah, minum air hangat
atau air kelapa segar. Jalan pagi ringan selama 15 menit. Kalau yang sudah punya diabetes ringan, Pilih makanan rendah gula alami. Contohnya, bubur kacang hijau tawar tanpa gula santan. Alpukat alami, maksimal 1 sendok makan. Hindari jambu manis, ganti dengan timun suri atau pepaya matang. dan untuk pencernaan sensitif, Mulailah dengan ubi ungu kukus, kecil saja agar perut terbiasa. Minum air hangat sebelum makan. Hindari buah asam seperti belimbing, jambu biji mentah. Dok, saya ingin ajak pemirsa merenung. Bagaimana kalau ternyata yang membuat orang tua kita semakin lemah, justru kita sendiri? Saya setuju, Mas Raka. Saya pernah menemui seorang ibu Bu Marni, 75 tahun. Setiap pagi, anaknya hanya sempat membuat kopi instan dan roti tawar, lalu buru-buru kerja. Saya yakin anaknya tidak bermaksud buruk. Benar, tapi setelah 3 bulan, Bu Marni mulai susah naik tangga, sering jatuh di kamar mandi. Ketika saya tanya, apakah sarapan cukup? Beliau menjawab, anak saya bilang, yang penting makan cepat supaya tidak telat kerja. Duh, sedih sekali. Dan ini bukan satu kasus. Banyak anak lupa bahwa merawat orang tua bukan hanya soal membawa ke dokter, tapi juga tentang memberi bahan bakar yang tepat setiap pagi. Kalau begitu dok, apa saran dokter bagi keluarga yang ingin membantu orang tuanya mulai hidup sehat? Mulailah dari hal kecil yang bisa dilakukan besok pagi. 1. Siapkan 1 buah dari daftar tadi malam sebelumnya. 2. Sediakan air hangat di meja sarapan, bukan teh manis. 3. Luangkan 5 menit sarapan bersama sebelum beraktivitas. 4. Jangan biarkan lansia makan sendirian atau tergesa-gesa. 5. Konsisten selama 2 minggu lalu, lihat perubahan energinya. Dan jangan marah kalau orang tua bilang tidak lapar, ya? Justru itulah tanda bahwa sistem tubuhnya sudah kehilangan sinyal lapar, harus dibantu perlahan. Jadi bukan tunggu sakit, tapi mulai dari besok. Tepat. Karena tubuh lansia tidak butuh kejutan, tapi kebiasaan baru yang pelan, tapi pasti. Dok, saya ingin bertanya sebagai anak, apakah kita ini sedang menyiapkan warisan emas untuk orang tua? Atau sedang mewariskan ketergantungan? Pertanyaan yang dalam, Mas Raka. Karena warisan sesungguhnya bukan rumah atau uang, tapi kesempatan untuk tetap berdiri sendiri tanpa rasa sakit. Kalau kita bisa membantu orang tua bangun pagi tanpa gemetar, jalan ke masjid tanpa jatuh, dan menyapu halaman dengan senyum, itu sudah lebih dari cukup. Saya harap semua yang nonton malam ini pulang dengan hati tergugah. Dan tekad baru. Besok pagi, mulai 1 perubahan kecil di meja makan. Dok, setelah semua yang kita bahas malam ini, saya punya 1 pertanyaan terakhir. Apa 1 pesan terpenting yang ingin dokter sampaikan untuk orang tua di luar sana? Pesan saya sederhana, tapi dalam. Tubuh lemah bukan kutukan usia, tapi akibat kebiasaan yang salah, dan itu bisa diperbaiki. Setiap pagi adalah kesempatan baru. Bukan untuk jadi muda kembali, tapi untuk tidak makin melemah. Dan itu dimulai dari 1 sendok alpukat, 1 buah jambu, 1 potong ubi. Saya jadi teringat ibu saya. Saya ingin beliau tetap bisa berjalan ke masjid sendiri, menyiram bunga, atau sekadar duduk di teras dengan tenang, tanpa rasa takut jatuh, tanpa harus terus minta bantuan. Itulah yang ingin saya bangun di Indonesia. Kemandirian di usia lanjut bukan mustahil, tapi tidak akan terjadi kalau kita masih percaya bahwa sudah tua, ya wajar sakit. Itu salah. Jadi, apa langkah konkret yang bisa kita ajak pemirsa mulai sekarang? Saya ingin ajak semua penonton, mulai malam ini, ikut gerakan 1 buah setiap pagi. Mulailah besok pagi. Pilih 1 saja dari 7 makanan yang tadi kita bahas. Asterisk, belimbing, pisang kepok kukus, ubi ungu, jambu biji merah, bubur kacang hijau, apel merah, alpukat alami. Pilih 1 saja, lalu lakukan selama 2 minggu. Rasakan sendiri perubahannya. Rasakan langkah yang lebih ringan, lutut yang tidak kaku, tidur yang lebih nyenyak. Saya juga akan mulai dari besok, Dok. Dan saya ingin mengajak semua pemirsa ikut saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Mari kita bangun komunitas lansia yang tidak pasrah pada kelemahan, tapi berani melawan dengan cara sederhana dan alami. Saya sudah melihat sendiri dari desa di Sumba sampai kampung di Banyuwangi. Mereka yang mau mulai kebiasaan kecil, hidupnya jauh lebih bermakna. Dan kepada anak-anak yang menonton, jangan tunggu orang tua lemah dulu untuk bertindak. Cukup belikan satu buah dari pasar. Temani sarapan 5 menit. Itu mungkin satu-satunya dukungan nyata yang mereka butuhkan hari ini. Saya percaya, setiap orang tua berhak tetap kuat dan tidak jadi beban. Tidak harus tergantung kursi roda, tidak harus pasrah dituntun kemana-mana, tapi itu tidak datang dari suplemen mahal. Itu datang dari dapur, dari cinta, dari kesadaran. Saya ingin tutup dengan kalimat ini. Usia lanjut bukan akhir, tapi awal dari hidup yang bisa lebih ringan. Asal kita mau mulai pagi ini. Kalau video ini bermanfaat, tolong bagikan. Jadikan ini sebagai gerakan keluarga. Komentari buah favoritmu, tulis usiamu, dan ceritakan perubahanmu. Saya Raka. Saya Dr. Siti Setiati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.